dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hari ini saya berada di lab aplikasi Mekatronika. Di belakang saya ini ada satu sistem Mekatronika yang digunakan untuk mengolah makanan dan minuman. Sistem yang ada di sini kita namakan Automatic Food and Beverage. Ya. Nah, alat yang ada di belakang di sini ini adalah alat yang sudah multidisiplin. Karena di dalam alat di sini, di belakang ini, di dalam AFB di sini ada sistem mekaniknya, ya, berupa konveyor, rotary table, bearing dan sebagainya. Kemudian ada sistem elektroniknya berupa sensor, gitu ya, baik sensor induktif, kapasitif, fotoelektrik, kamera, RFID, ya, yang ada di belakang di sini. Terus kemudian yang ketiga, ini alat ini dikendalikan oleh PLC sebagai pengendalinya. Nah, tentunya kalau kita lihat dari situ bahwa untuk bisa menguasai alat yang ada di belakang sini, Anda perlu menguasai bidang mekanik, bidang elektronik, dan bidang untuk kendali berbasis komputer. Nah, itulah yang dinamakan mekatronika. Oke, nah penguasaan mekatronika ini menjadi sangat penting buat Anda semua karena mesin-mesin yang ada di industri itu semuanya sudah mekatronika. Ya, di dalamnya ada mekaniknya, ada elektroniknya, dan ada kendalinya berbasis komputer. Ya, kalau Anda menguasai bidang mekatronika, maka akan mempermudahkan Anda untuk bersaing dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di sini. Nah, apa revolusi industri 4.0? Nah, kita lihat dari perkembangan umat manusia. Ya, kita santai saja. Jadi kita tahu ya bahwa saat kita sekolah di SD gitu ya, kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu terbagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, manusia tentunya awalnya harus terpenuhi kebutuhan primer di sini. Ya, kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi. Kemudian kalau sekunder sudah terpenuhi, muncullah kebutuhan tersier. Ya, nah, peralatan yang ada di industri, sistem-sistem yang ada di industri itu tentunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, nah kita lihat dari perkembangan umat manusia. Pada awalnya manusia itu untuk memperoleh makanan dan minuman mereka harus mencari. Ya, itu pada awal manusia itu kita kenal dengan masyarakat 1.0. Yaitu masa berburu dan meramu. Mereka tinggal di gua, kalau ingin mencari makanan yang mereka harus berburu gitu ya. Nah, tentunya kalau di daerah di situ sudah habis buruannya, mereka berpindah gitu ya. Maka hidupnya ada nomaden ya, dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain mencari daerah yang di situ banyak makanannya. Terus untuk berburu dan meramu tentunya butuh peralatan. Nah, peralatannya juga masih sederhana, terbuat dari batu, itu ya. Peralatannya murni adalah peralatan mekanik, ya. Bahannya masih sederhana dari batu, dari kerang dan sebagainya. Nah, kemudian masyarakat itu berkembang. Mereka tidak lagi berburu dan meramu. Mereka mulai menetap. Nah, disitulah muncul masyarakat 2.0 yang kita kenal dengan masyarakat agraris, gitu ya. Nah, di dalam masyarakat agraris itu tentunya untuk bisa mengolah tanah, mereka membutuhkan peralatan. Nah, peralatannya mulai berkembang, gitu ya, sampai ditemukan bahan-bahan, misalnya besi dan sebagainya untuk bercocok tanam. Nah, jika kebutuhan kebutuhan primer tadi sudah terpenuhi, mereka tentunya akan berkembang. Ya, maka masyarakat sekarang berkembang. Nah, ini ada di masyarakat 3.0,
yang itu dikenal dengan masyarakat industri. Nah, ini berbarengan dengan ditemukannya mesin uap ya pada tahun 1760-an. Nah, dengan ditemukannya mesin uap di sini, maka mulailah muncul masyarakat industri. Industri mulai berkembang. Di situ butuh mesin-mesin mekanik untuk pengolahan kebutuhan akan manusia, ya, untuk manusia. Ya, mulai bagaimana mesin untuk membuat pakaian tentunya, ya, mesin yang digunakan untuk mengolah makanan, ya, mesin yang digunakan untuk transportasi kendaraan gitu ya. Nah, itu mulai berkembang ya masyarakat industri. Nah, tadi dengan ditemukannya mesin uap, industri semakin berkembang. Industri semakin berkembang lagi dengan ditemukannya listrik pada tahun sekitar 1870-an. Setelah ditemukan listrik, maka sistem yang ada di industri, mesin-mesin yang ada di industri sudah mulai berkembang, bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak, gitu ya, sehingga menjadi lebih efisien industrinya. Oke. Nah, mesinnya di situ digerakkan oleh alat-alat listrik, motor listrik, ya. Di situ muncul ban berjalan sehingga proses produksi bisa dilakukan secara massal. Nah, kemudian peralatan yang ada di industri itu menjadi berkembang lagi, ya. Ini tetap di masyarakat industri, di masyarakat 3.0. Nah, saat ditemukannya komputer, ya, tahun 1970-an itu mulai ditemukan komputer, maka peralatan-peralatan yang semula berjalan secara manual menjadi berjalan secara otomatis. Ya. Nah, di sini peralatan-peralatan yang ada di situ yang semula mesin uap itu adalah murni mekanik, ya, revolusi industri 1.0, kemudian revolusi industri 2.0 itu kita namakan peralatan elektromekanik, ya, karena di dalamnya ada listrik dan juga ada mekaniknya. Nah, kemudian di revolusi industri ketiga, ya, itu ditambah dengan komputer, ya, maka disebutlah peralatan yang ada di situ adalah peralatan mekatronik. Jadi perkembangan masyarakat industri itu mulai dari mesin uap, itu revolusi industri 1.0, kemudian ditemukannya listrik, revolusi industri 2.0, dan yang ketiga adalah revolusi industri 3.0 saat ditemukannya komputer. Nah, semakin fleksibel lagi saat ditemukannya internet. Ya, itu yang kita kenal dengan revolusi 4.0. Jadi dengan ditemukannya internet di sini, maka pengendalian komunikasi itu menjadi sangat mudah, ya, sangat mudah. Maka masyarakatnya sekarang berkembang, tidak lagi menjadi masyarakat industri, ya, adalah masyarakat komunikasi, yaitu masyarakat 4.0. Ya, nah di sini dengan berkembangnya internet, ya, Internet of Things, artificial intelligence di revolusi 4.0 di sini, maka sistem yang ada di industri menjadi lebih fleksibel, ya, lebih otomatis. Sistemnya menjadi lebih cerdas, gitu ya. Nah, disinilah sekarang era itu, gitu ya. Maka bagaimana Anda bisa menguasai bidang ilmu mekatronika itu menjadi kunci untuk Anda bisa bersaing saat ini. Ya, di industri proses produksi semua sudah berjalan dengan otomatis. Ada robot di sana, gitu ya, dan itu semua adalah alat mekatronik. Ya, maka dari situ penting buat Anda untuk menguasai ilmu mekatronika supaya Anda bisa bersaing di era revolusi 4.0 di sini. Oke, semangat, selamat belajar.